Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Aziza dari kelas 5 SIF 5. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yang pertama ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan di pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari, sedangkan Profesor Soemardjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negeri Belanda. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidharta, Hendra Darmawan, Tang Toji, dan Gotisim. Pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan mengadakan pertemuan untuk sepakat mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan tersebut diberi nama Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IAI. IAI akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957. Tujuannya untuk berdirinya IAI adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan prinsip akuntan Indonesia yang biasa disebut dengan PAI dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. PAI 1973 disempurnakan dan digantikan dengan PAI 1984. Pada tahun 1994, PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau yang biasa disebut dengan SAK. SAK untuk pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994 di mana mengadopsi pernyataan resmi dari International Accounting Standard Board yang biasa disebut dengan IASB. Sejak tahun 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam perkembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konversi dengan International Financial Reporting Standard atau yang biasa disebut dengan IFRS. Dalam perkembangan standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan sejak 6 kali, yaitu tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Selanjutnya ada persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang telah digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat memengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh yang pertama, pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Para penyusun standar perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar yang mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mencatat suatu transaksi tertentu. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan untuk memengaruhi pasar harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar. Penetapan standar akuntansi secara garis besar dilakukan untuk menjembatani orang-orang dalam perusahaan yang langsung terlibat dalam proses pelaporan keuangan dengan orang-orang di luar perusahaan yang merupakan pengguna atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya,
Ada tantangan akuntansi di masa mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan pun menjadi sebuah hal yang biasa. Terlebih pada era digital seperti sekarang, teknologi dan komunikasi sangat berperan dalam semua sektor kehidupan. Ada 3 tantangan akuntansi di masa mendatang. Yang pertama ada keamanan data akuntansi, yang kedua ada beralihnya sektor akuntansi bisnis ke dunia digital, yang ketiga ada analisis data di era big data. Selanjutnya ada masa depan pelaporan keuangan. Setidaknya ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan. Yang pertama, masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva dan kewajiban perusahaan, dengan kata lain, apa yang seharusnya dilakukan dalam laporan keuangan atau neraca. Yang kedua, masalah ketetapan waktu atau timelines pelaporan keuangan, dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Yang ketiga, ada masalah pendistribusian informasi keuangan, dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.